Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini saya mencoba menjelaskan materi pengantar rekayasa drainase ya. Mohon maaf kita tidak bisa live Zoom karena saya punya acara dan juga ada kesibukan lainnya. Tidak apa-apa, ini saya kirim materi dalam bentuk video. Insya Allah minggu depan kita bisa dalam bentuk live ya. Nah, ini merupakan pengantar rekayasa drainase. Apa itu drainase? Ya bahasa awamnya itu adalah saluran ya atau parit ya. Nah, di mana fungsinya itu adalah untuk mengalirkan air supaya tidak terjadinya genangan atau banjir ya. Nah, kemudian ini definisi drainase, ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk mengalirkan atau mengeringkan air ya yang berlebih dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. Nah, pada intinya dia untuk mengalirkan atau mengeringkan air yang volumenya berlebih. Tujuannya adalah untuk tidak terjadinya genangan atau banjir ya. Ini merupakan foto dokumentasi banjir di ibu kota Jakarta tahun 2008 di Monas ya. Dimana ini parah sekali. Nah, ini karena sistem drainasenya tidak terlalu baik ataupun bagus ya, tidak tertata dengan rapi atau mungkin ada yang tersumbat ataupun tidak mengalir dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga foto di suatu kampung. Ini di Mekah Al-Mukarramah ya, Ka'bah pada tahun 1941 terjadi banjir juga, tapi sekarang udah tidak ya. Artinya sekarang sistem drainase di sana sudah bagus ya di Masjidil Haram. Dan ini merupakan klasifikasi jenis drainase ada 4, di mana pertama berdasarkan menurut sejarah, yang kedua itu letak bangunan, ketiga berdasarkan fungsi, dan juga terakhir berdasarkan konstruksinya. Sekarang sejarah. Nah, sejarah ini terdiri dari ada 2, yaitu alami dan buatan. Sungai itu sebenarnya merupakan salah satu drainase. Dia merupakan drainase alami. Kenapa? Karena kita melihat lagi merujuk kepada pengertiannya, di mana fungsinya adalah untuk mengalirkan air dan juga untuk meminimalisir terjadinya genangan air ya. Nah, makanya disebut dengan drainase. Nah, cuman dia drainase alami. Kemudian yang kedua drainase buatan, artificial drainage ya, di mana ini merupakan suatu dokumentasi drainase dalam material precast ya, untuk drainase yang bentuknya U ya, dan ini merupakan saluran terbuka yang berada di pinggir jalan. Nah, ini merupakan drainase berdasarkan letak bangunan. Ada yang di atas permukaan tanah dan ada yang di bawah permukaan tanah. Nah, di mana ini merupakan contoh drainase yang berada di permukaan tanah. Artinya di atasnya itu bisa dimanfaatkan untuk suatu aktivitas tertentu ya. Nah, di mana kalau untuk yang di permukaan tanah ini merupakan drainase yang biasa kita lihat di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, ini berdasarkan fungsi. Fungsinya itu ada yang tujuannya hanya satu atau single purpose, kemudian ada lagi yang tujuannya lebih dari satu atau multi purpose. Maksudnya apa? Di mana drainase itu dibuat ataupun drainase itu ada, dia hanya berfungsi hanya untuk mengalirkan satu jenis air buangan saja. Misalnya air hujan saja atau jenis air buangan yang lain seperti limbah domestik dan lain sebagainya ya. Sementara multi purpose dia berfungsi mengalirkan beberapa jenis air buangan baik secara bercampur maupun bergantian ya. Nah, ini berdasarkan konstruksi. Ada 2 juga, di mana itu drainase yang dalam bentuk konstruksi terbuka dan juga konstruksi tertutup, atau biasanya saluran terbuka ataupun saluran tertutup ya. Ini merupakan salah satu ini dokumentasinya, di mana ini merupakan saluran terbuka dan yang tertutup itu ya ini ya, ada tutupannya di atasnya. Nah, itu perbedaannya ya. Fungsinya sama saja, tergantung dari peruntukannya. Apabila dia untuk ditutup di atas, artinya dia bisa dimanfaatkan sebagai pejalan kaki di atas ataupun fungsi lainnya ya. Jika dia terbuka, ya dia tidak bisa dimanfaatkan di atasnya ya. Nah, kemudian ini adalah pola jaringan drainase. Ada berbentuk siku, paralel, grid iron, alami, radial, dan jaring-jaring. Ini merupakan bentuk siku, di mana saluran utama dan saluran cabangnya itu merupakan bentuk satu garis tegak lurus ya, dan bentuk sudut 90 derajat, maka disebut dengan bentuk siku ya. Nah, kemudian ini paralel seperti kabel listrik ya. Nah, ini merupakan saluran utamanya, kemudian ini saluran cabangnya, dia bertemu di salah satu saluran utama dengan bentuk paralel ya. Nah, kemudian ini adalah grid iron. Sebelum saluran cabangnya ke saluran utama ada lagi namanya saluran pengumpul. Nah, kemudian ini adalah alami, ini yang seperti di sungai-sungai ya, di saluran utama atau induk sungainya, kemudian ini ada anak sungainya. Ini radial. Radial ini biasa di daerah yang permukaannya tinggi, seperti di daerah perbukitan ataupun gunung ya, di mana dia jatuh di satu titik sentral tertentu, kemudian dia menyebar ya. Nah, ini merupakan drainase dengan bentuk radial. Nah, terakhir jaring-jaring. Jaring-jaring ini adalah jaring-jaring dia membentuk seperti ya pola jaring-jaring laba-laba ya. Nah, biasanya ini di komplek-komplek perumahan
seperti ini ya. Dia mengikuti jalan, kemudian ada ini area-area perumahannya. Nah, jadi kira-kira itu teman-teman pengantar mata kuliah drainase. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan. Insya Allah minggu depan kita berjumpa secara langsung melalui live Zoom ya. Kalaupun tidak nanti saya akan memberikan materi berupa video rekaman seperti sekarang ini ya. Terima kasih. Silakan diisi absennya dan lihat di Google Classroom-nya. Mungkin nanti akan saya berikan tugas ya. Atas perhatiannya sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.